Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan pembahasan soal TKA pada buku TKA penerbit Erlangga. Pada saat ini kita akan membahas lanjutan soal vektor mulai dari nomor 11. Nomor 11 soalnya diketahui lingkaran P melalui 3 titik, yaitu titik A min 1,2, titik B 2,5, dan titik C 3,4. Berdasarkan pernyataan tersebut, berilah tanda centang pada kolom yang benar dari 3 pernyataan. Jadi di sini ada 3 pernyataan. Pernyataan yang pertama yaitu lingkaran tersebut berpusat pada titik 1,3, bahwa lingkaran pusatnya itu sama dengan titik, 3. Nah, sekarang kita buktikan ya. Kita boleh menggunakan persamaan lingkaran yang AX kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah, karena di sini sudah ada ABC-nya, kita ganti menjadi D saja ya. DX ditambah EY ditambah F itu sama dengan 0. Biar sebagai pembeda saja. Kemudian selanjutnya untuk bagian A, untuk A sama dengan min 1,2, berarti kita tinggal substitusikan saja nilai X dan Y-nya. Berarti kan ini X, ini Y-nya. Maka menjadi X berarti min 1 pangkat 2 ditambah Y menjadi 2 pangkat 2 ditambah DX D dikali min 1, kemudian ditambah E dikali 2 ditambah F itu sama dengan 0. Sekarang kita sederhanakan, ini menjadi 1 ditambah 4 dikurang D ditambah 2E ditambah F itu sama dengan 0. Nah, sekarang min D ditambah 2E ditambah F itu sama dengan, ini jadinya 5, pindah ruas menjadi min 5. Ya kan? Nah, ini kita jadikan sebagai persamaan pertama. Selanjutnya untuk titik B. Titik B itu kan 2,5. Kemudian kita sekarang menghitung, jadinya 2 pangkat 2 ditambah 5 pangkat 2 ditambah D dikali 2 ditambah E dikali 5 ditambah F itu sama dengan 0. Ini menjadi 4 tambah 25 ditambah 2D ditambah 5E ditambah F itu sama dengan 0. Kemudian 2D ditambah 5E ditambah F itu sama dengan, ini kan jadinya 29, berarti min 29. Ini kita jadikan sebagai persamaan kedua. Selanjutnya untuk titik C sama dengan 3,4. Sekarang kita masukkan lagi nilainya menjadi 3 pangkat 2 ditambah 4 pangkat 2 ditambah D kali 3 ditambah E dikali 4 ditambah F itu sama dengan 0. Ini menjadi 9 ditambah 16 ditambah 3D ditambah 4E ditambah F itu sama dengan 0. Maka 3D ditambah 4E ditambah F itu sama dengan, ini jadinya 25 menjadi min 25. Ini kita jadikan sebagai persamaan ketiga. Nah, karena kan di sini ada 3 variabel D, E, dan F. Kemudian ada 3 persamaan, baru selanjutnya kita menggunakan eliminasi untuk mencari nilai DEF. Nah, berarti di sini boleh eliminasi nilai F, boleh ya, boleh nilai F ke persamaan
2 dan 1. Jadi nanti boleh dicoba dengan persamaan yang lain ya. Nanti hasilnya pasti sama. Nah, kita lihat persamaan kedua itu adalah 2D ditambah 5F ditambah 5E ditambah F itu kan sama dengan min 29. Kemudian min D ditambah 2E ditambah F itu sama dengan min 5. Oke, sekarang kita kurangi, ini habis. Ini jadinya tambah menjadi min 24. 3 dikurang 2 menjadi 3E. 2 ditambah 1 berarti tambah 3D. Maka yang ini kita bisa sederhanakan ya. Kita bagi dengan 3. Maka menjadi D ditambah E sama dengan min 8. Ini kita jadikan sebagai persamaan keempat. Nah, sekarang kita masih melanjutkan eliminasi F ke persamaan yang selain 21. Bolehlah misalnya kita menggunakan persamaan 3 dan 2. Persamaan 3 dan 2 berarti 3D ditambah 4E ditambah F itu kan sama dengan min 25. Kemudian persamaan keduanya 2D ditambah 5E ditambah F itu sama dengan min 29. Sekarang kita kurang, ini habis. Ini menjadi 4. 4 kurang 5 min E. 3 kurang 2 D. Nah, ini kita jadikan sebagai persamaan kelima. Selanjutnya dari persamaan 4 dan 5 ini kita eliminasikan, boleh eliminasi D, boleh eliminasi E. Nah, kalau saya eliminasi E saja. Eliminasi E dari persamaan 4 dan 5. Berarti di sini D ditambah E itu kan sama dengan min 8. Kemudian D dikurangi E itu sama dengan 4. Sekarang kita kurangi. Kita tambah ya, karena saya eliminasikan E. Biar ininya habis. Sehingga D itu menjadi 2D sama dengan min 4. Maka D sama dengan min 4 per 2. Maka D sama dengan min 2. Nah, ketemu ya, nilai D-nya itu sama dengan min 2. Setelah itu kita substitusikan nilai D ini. Kita substitusikan boleh ke persamaan 4 atau persamaan 5. Kita substitusikan, kalau saya substitusi ke persamaan kelima saja. Menjadi D dikurang E itu kan sama dengan 4. D itu nilainya min 2 dikurang E itu sama dengan 4. Maka min E sama dengan 4 ditambah 2. E itu sama dengan min 6. Nah, ketemulah nilai E-nya itu sama dengan min 6. Sekarang kita mencari nilai F. Boleh kita substitusikan ke persamaan 1 atau 2 atau 3. Saya menggunakan persamaan 1. Berarti substitusi ke persamaan 1. Persamaan 1 itu adalah min D ditambah 2E ditambah F itu kan sama dengan min 5. D nya itu min 2, berarti min kali min 2 ditambah 2E, E nya itu min 6 ditambah F itu sama dengan min 5. Selanjutnya 2 dikurang 12 tambah F itu sama dengan min 5. Berarti ini menjadi min 10. Maka F sama dengan min 5 ditambah 10. Maka F itu sama dengan 5. Maka nilai F-nya sama dengan 5. Selanjutnya kita perhatikan bahwa pernyataan 1 itu kan bahwa mengatakan bahwa lingkaran tersebut berpusat pada titik 1,3. Sekarang kita buktikan dari nilai D sama dengan min 2, kemudian
E sama dengan min 6 dan F itu sama dengan 5. Nah, sekarang kita mencari titik pusatnya ya, bahwa pusat itu sama dengan min 1/2A, karena A nya kita ganti D berarti kali D, koma min 1/2 dari E ya, maka sama dengan min D itu kan nilainya min 2, berarti positif jadinya ya, menjadi positif 2/2, koma D-nya E nya itu kan min 6, ada min berarti positif 6, berarti 6/2, maka jawabannya 1,3. Nah, jawabannya sama ya, sama pernyataan ini, maka pernyataan ke-1 benar. Selanjutnya pernyataan kedua, persamaan lingkaran P itu sama dengan persamaan lingkaran P itu sama dengan x kuadrat ditambah y kuadrat dikurang 2x dikurang 6y ditambah 5 itu sama dengan 0. Nah, sekarang tinggal kita substitusikan dari nilai D, E, F tadi, kemudian kita hitung nilainya berdasarkan persamaan yang tadi. Maka di sini menjadi x kuadrat ditambah y kuadrat ditambah dengan persamaan itu kan dia yang ini ya, yang ini persamaannya. Nanti kita buktikan di sini, x kuadrat ditambah y kuadrat ditambah dx ditambah EY ditambah F itu sama dengan 0. Sekarang kita substitusikan menjadi x kuadrat ditambah y kuadrat. D nya itu nilainya 2, berarti min 2x. Kemudian E nya itu 6, berarti min 6y ditambah 5 itu sama dengan 0. Nah, coba kita lihat apakah dia sama. Ya, sama. Berarti pernyataan kedua benar. Selanjutnya pernyataan ketiga. Pernyataan ketiga itu mengatakan bahwa titik 1,3 berada di luar lingkaran P. Nah, sekarang kita buktikan ya dari D yang tadi. Jadi titik 1,3 adalah pusat lingkaran yang telah dihitung pada pernyataan 1. Ini kan pernyataan 1 itu sama dengan pernyataan ketiga titiknya. Sehingga menurut definisi bahwa titik pusat itu selalu berada di dalam lingkaran. Maka karena di sini pernyataannya berada di luar lingkaran, maka pernyataan ketiga adalah salah. Kesimpulannya, pernyataan yang benar berada pada pernyataan 1 dan pernyataan 2. Selanjutnya soal nomor 12. Persamaan lingkaran yang pusatnya terletak pada garis 2x tambah y sama dengan 3 dan menyinggung sumbu x positif dan sumbu y positif memiliki karakter sebagai berikut. Yang pertama, bahwa pusat lingkarannya adalah 1,1, radius lingkarannya adalah 1 satuan. Yang ketiga, luas lingkarannya adalah V1 luas. Dan yang ketiga, keliling lingkarannya adalah 2 V satuan. Karakter yang benar adalah, nah jadi ada 4 pernyataan yang sekarang kita harus membuktikan ya. Jadi jika sebuah lingkaran menyinggung kedua buah sudut koordinat dengan jarak dari pusat ke sudut X, yaitu nilai X dari pusat, dan jarak dari pusat ke sumbu Y, yaitu nilai X dari pusat itu sendiri. Jadi harus sama dengan jari-jarinya. Jadi pusat lingkaran adalah HK, HK dan jari-jarinya adalah R. Maka HK itu maka H itu sama dengan K dan sama dengan R. Nah, jadi titik pusat lingkaran tersebut dapat ditulis dengan R, R. Maka pusatnya itu sama dengan R, R. Ya. Nah, sekarang kita perhatikan soal pernyataan pertama. Kita substitusikan titik pusat R, R ke dalam persamaan garis yang sudah diketahui. Jadi, kita cek ya satu persatu. Dari R, R ya. Kita substitusikan dari nilai 2x ditambah y itu sama dengan 3. Jadi
X itu kan nilainya dia sama dengan R. Nah, jadi 2 dikali R ditambah Y juga R itu sama dengan 3. Maka yang terjadi menjadi 2R ditambah 1R menjadi 3R sama dengan 3. Maka R itu sama dengan 1. Nah, ini terbukti ya. Nah, R-nya sama dengan 1. Berarti pernyataan kedua ini juga benar. Pernyataan satunya dari R-nya itu sama dengan 1, maka yang terjadi adalah pusat H, K itu kan juga sama dengan R, sama dengan R, R. Nah, R, R itu sama dengan 1,1, maka pernyataan pertama juga benar. Kemudian, sekarang luas lingkaran sama dengan V. Nah, dengan ini sama ya tadi. Kemudian pernyataannya ini, dengan R itu sama dengan 1, maka luas lingkaran tersebut adalah sebagai berikut. Maka L itu sama dengan V R kuadrat. Maka itu sama dengan V dikali dengan 1 pangkat 2 sama dengan V dikali 1, maka sama dengan V. Maka luasnya itu sama dengan V. Berarti pernyataan ketiga juga benar. Sekarang soal keempat, pernyataan keempat bahwa keliling lingkaran itu sama dengan 2V. Nah, sekarang ingat juga nih, untuk menentukan keliling itu kita juga perhatikan bahwa R-nya itu sama dengan 1. Nah, keliling lingkaran tersebut adalah sebagai berikut. Nah, K itu kan sama dengan 2VR. Nah, sekarang K itu sama dengan 2V, R-nya itu dikalikan dengan 1, maka K sama dengan 2V. Nah, pernyataan ini sama ya, benar ya. Berarti pernyataan keempat benar. Jadi, jawaban yang benar adalah keempat-empatnya benar. Maka terdapat pada option E. Selanjutnya soal nomor 13. Diketahui sebuah lingkaran menyinggung garis 5x ditambah 12y ditambah 4 sama dengan 0. Jika pusat lingkarannya adalah 2,1, maka persamaan lingkarannya adalah titik. Nah, jadi kita yang ditanya itu adalah persamaan lingkarannya. Jadi ingat, ini kan garisnya itu sama dengan 5x ditambah 12y ditambah 4 sama dengan 0. Kemudian titik pusatnya itu adalah 2,1. Nah, dari situ kita sekarang kita peroleh adalah R itu sama dengan mutlak dari AX1 ditambah dengan BY1 ditambah C. Oke. Per akar A kuadrat ditambah B kuadrat. Ini adalah A, B, C ya. Nah, sehingga dapatkan bahwa R sama dengan A-nya itu nilainya adalah 5. X1 ini X1, ini Y1. X1-nya itu nilainya 2 ditambah 12 dikali B-nya itu 2 ya, 12 dikali dengan 1 ditambah 4 per akar A itu nilainya 5 pangkat 2 ditambah B itu 12 pangkat 2. Oke. Sama dengan 10 ditambah 12 ditambah 4 per akar 25 ditambah 114. Oke, sama dengan akar 26 per akar 139. Ini sama dengan 26 per akar 139, bukan 39, 139. Sebentar, ini 12 kali 12 144. Jadi 69 di sini.
maka per 13. Nah, ini sama artinya dengan 2 ya. Jadi R-nya itu sama dengan 2. Kalau sudah ketemu nilai R, sekarang kita tinggal menghitung persamaannya. Berarti persamaannya itu adalah kita pakai X dikurang H pangkat 2 ditambah Y dikurang K pangkat 2 itu sama dengan R kuadrat. Jadi ini ya HK-nya. Jadi B itu kan sama dengan H, K. Itu nilainya 2,1. Kemudian X-nya ini yang kita akan uraikan semuanya. Sehingga menjadi X dikurang 2 pangkat 2 ditambah Y dikurang 1 pangkat 2 sama dengan R. R-nya itu adalah 2 pangkat 2. Kita uraikan menjadi X kuadrat dikurang 4X ditambah 4 ditambah Y kuadrat dikurang 2Y ditambah 1 sama dengan 4. Sekarang kita uraikan X pangkat 2 ditambah Y pangkat 2 dikurang 4X dikurang 2Y. Kemudian 4 ditambah 1 sama dengan 5 ya. Sama dengan 4. Maka ini menjadi X kuadrat ditambah Y kuadrat kurang 4X dikurang 2Y. Ini dikurang ini menjadi tambah 1 sama dengan 0. Maka pernyataan yang benar, jawaban yang benar pada option A. Maka jawabannya adalah A. Selanjutnya soal 14. Panjang jari-jari lingkaran yang melalui 3 titik A 0,4, titik B 6,-2 dan titik C 6,4 adalah berapa? Nah, di sini yang ditanya itu adalah panjang dari jari-jari lingkaran. Nah, di sini diketahui bahwa titik B dan titik C itu memiliki koordinat X yang sama, yaitu 6 dan 6. Kemudian titik A dan C memiliki koordinat Y yang sama. Ya, ini ya, Y dan Y ini koordinat titiknya itu sama. Nah, hal ini menunjukkan bahwa dua sisi segitiga ABC adalah tegak lurus, kemudian membentuk sebuah segitiga siku-siku. Maka dari informasi tersebut kita peroleh bahwa sisi AC itu berada pada garis Y sama dengan 4 ya, kita lihat karena dia sama, maka panjang AC itu sama dengan 6 dikurang 6 dikurang 0 ya, ini ya 6 dikurang 0. Oke, sama dengan 6 karena Y-nya kan sama kan, berarti kan 0 jadinya. Kemudian sisi BC itu pada garis X sama dengan 6, maka panjang dari BC itu sama dengan 4 dikurang dengan min 2. Oke, sama dengan ya 6. Kemudian sisi AB itu berada pada hipotenusanya. Jadi dia itu sama dengan garis hipotenusa pada sebuah segitiga. Maka panjang AB, berarti di sini panjang AB itu sama dengan kita menggunakan rumus Pitagoras ya. Jadi 6 kurang 0 pangkat 2 ditambah min 2 dikurang 4 pangkat 2 itu sama dengan 6 pangkat 2 ditambah min 6 pangkat 2 itu sama dengan 36 ditambah 36 sama dengan 72.
72 itu sama dengan 6 akar 2. Nah, jadi lingkaran itu melewati 3 titik yang membentuk segitiga siku-siku. Maka hipotenusa segitiga tersebut adalah diameter dari lingkaran tersebut. Maka bisa kita tulis bahwa D itu sama dengan panjang dari AB, yaitu 6 akar 2. Nah, kemudian jari-jarinya itu kan sama dengan D per 2. Itu sama dengan 6 akar 2 dibagi 2. Maka R itu sama dengan 3 akar 2. Jadi ketemu kan jari-jarinya itu sama dengan akar 2. 3 akar 2. Dan 3 akar 2 itu berada pada B. Ya, jawabannya adalah B. Selanjutnya soal nomor 16. Persamaan lingkaran dengan ujung-ujung diameter di titik M min 2,4 dan titik N 0,6. Nah, jadi yang ditanyakan itu adalah persamaan lingkarannya. Jadi kita mencari dulu titik pusat lingkarannya. Jadi titik pusat lingkarannya itu kan rumusnya sama dengan X1 ditambah X2 per 2, Y1 ditambah Y2 per 2. Nah, maka kita tinggal masukkan ya nilainya itu menjadi X1 nya kan min 2 ditambah 0. Oke, per 2, Y1 itu adalah 4 ditambah min 6, berarti min 6 per 2. Oke, sama dengan min 2 per 2, min 2 per 2. Maka pusatnya itu adalah min 1,1, min 1. Maka pusat lingkaran itu berada pada min 1, min 1. Setelah itu kita mencari jari-jarinya. Ya, jari-jari atau R. Nah, untuk mencari jari-jari lingkaran itu kita menggunakan rumus D itu sama dengan X2 dikurangi X1 pangkat 2 ditambah Y2 dikurangi Y1 pangkat 2. Nah, sekarang tinggal kita hitung saja nilainya. X2 itu kan nilainya 0 ya. Berarti 0 dikurang min 2 berarti plus 2 pangkat 2 ditambah Y itu nilainya min 6 dikurang 4 pangkat 2 sama dengan ini jadinya 2 pangkat 2 ini ditambah 10 pangkat 2 sama dengan 4 ditambah 100 sama dengan akar 104, sehingga R itu sama dengan akar 104 dibagi 2 dari diameter. Maka R itu sama dengan, lihat ya, ini akarnya ini pindah ke kiri menjadi R pangkat 2, 104 per 2, ya kan. R kuadrat itu sama dengan R kuadrat itu sama dengan 52. Maka R sama dengan, sebentar, di sini sebelum akar ini pindah itu kan sama kita mengalihkan dengan pangkat 2 ya, pangkat 2. Berarti si ini dipangkatkan 2, ini pangkat 2, ini juga pangkat 2. Berarti ini berubah. Nah, menjadi per 4 ya. Berarti 104 dibagi 4 itu sama dengan 26. Maka R kuadrat sama dengan 26. Ketemu R kuadratnya sama dengan 26. Nah, kemudian kita ketahui bahwa tadi tuh H-nya itu sama dengan min 1. Kemudian K-nya itu sama dengan min 1 juga. Jadi gitu ya. Nah, kemudian R kuadratnya itu sama dengan 26. Dari situ kita memperoleh persamaan lingkarannya adalah X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah
ditambah berapa ya? Ditambah sebelum kita masuk ini kita pakai ini. Berarti X ditambah 1 pangkat 2 ditambah Y tambah 1 pangkat 2 sama dengan 26 R kuadratnya ya. Kemudian ini kita uraikan menjadi X kuadrat ditambah 2X ditambah 1 ditambah Y kuadrat ditambah 2Y ditambah 1 sama dengan 26. Sekarang kita urutkan menjadi X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah 2X ditambah 2Y. Ini tambah ini menjadi tambah 2 sama dengan 26. Sekarang kita sama dengankan dengan 0 ya. Menjadi X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah 2X ditambah 2Y. 2 dikurang 26 menjadi min 24 sama dengan 0. Maka inilah persamaannya dan berada pada option B. Maka jawabannya adalah B.